Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kembali lagi bersama Badru Zaman. Hari ini kita akan belajar kembali. Belajar tematik masih berada di tema 1 subtema 3, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Akan tetapi kita akan fokuskan hari ini terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yang tumbuhan tersebut salah satu ciri makhluk hidup. Pembelajaran bahasa Indonesia, dan pembelajaran ini khusus kelas 3 sekolah dasar. Menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. Jika kita ingin menyusun laporan, kita harus menggunakan kata yang tepat. Laporan harus kita susun dengan runtut dan menggunakan bahasa yang baku agar terlihat resmi. Contohnya adalah laporan perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan berkembang biak dengan banyak cara. Nah, tumbuhan sebagaimana hewan yang memiliki berbagai cara untuk berkembang biak, maka tumbuhan pun seperti itu juga. Ada yang dengan biji, contohnya jambu. Ada yang dengan tunas, contohnya pisang. Ada yang dengan umbi, contohnya kentang. Dan ada yang spora, dari spora, contohnya lumut. Melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Contohnya adalah kita melengkapi informasi tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Kita jabarkan perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Contohnya kacang hijau. Tadi sudah disebutkan ada jambu biji, ada mangga, ada padi, dan lain-lain. Sebenarnya tumbuhan yang berkembang biak dengan biji itu sangat banyak, tapi kita sebutkan sekian atau 3 saja. Daur hidup yang dimiliki oleh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji itu dimulai saat biji tersebut ditanam. Saat biji ditanam akan tumbuh kecambah. Kecambah yaitu tumbuhan seperti daun tapi masih kecil dan masih muda. Setelah menjadi kecambah, dia akan menjadi tumbuhan muda atau daunnya masih daun hijau, hijaunya hijau muda. Setelah menjadi hijau muda, maka tumbuhan tersebut menjadi tumbuhan dewasa. Kemudian jika sudah dewasa tumbuhan tersebut, dia akan berbunga dan berbuah. Dan buah tersebut mengandung biji. Di dalam buah terdapat biji. Dan biji tersebut jika sudah terpisah dari buahnya, maka dia akan mengeluarkan tumbuhan yang baru. Sekarang kita akan menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas yang ada di Indonesia. Kita menggunakan kosakata yang tepat. Ternyata di Indonesia memiliki tumbuhan khas, tumbuhan khusus Indonesia. Ini tidak didatangkan dari luar negeri, akan tetapi tumbuh asli di Indonesia. Indonesia memiliki beragam tumbuhan khas yang bernama atau yang dinamakan bunga nasional Indonesia. Bunga ini merupakan bunga asli Indonesia. Bunga asli Indonesia ini melambangkan kepribadian bangsa Indonesia. Dikenal dengan nama Puspa Bangsa. Selain Puspa Bangsa, ada juga bunga yang bernama anggrek bulan atau puspa pesona. Masya Allah, ternyata anggrek
anggrek bulan terutama itu asli dari Indonesia. Kemudian ada bunga lagi yang mungkin kita sudah pernah dengar atau belum pernah, ya, namanya adalah Padma raksasa atau bisa disingkat atau namanya Rafflesia arnoldi. Ini kita bisa namakan juga sebagai Padma langka karena bunga ini sangat langka dan adanya pun tidak di sembarang tempat sebagaimana bunga anggrek ataupun bunga-bunga yang lain. Nah, sekarang kita akan memasuki perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mencangkok. Apa itu mencangkok? Tapi kita lihat dulu. Perkembangan tumbuhan terbagi menjadi dua. Nah, yang dimaksud adalah alami dan buatan. Jika alami tadi menggunakan biji, menggunakan umbi, menggunakan spora dan lain-lain, maka di sini ada buatan. Jika alami tanpa bantuan manusia, ya contohnya yang barusan Ana sebutkan, dari biji, dari umbi, dari tunas, dari spora, itu tidak dibantu manusia. Akan tetapi ada yang buatan. Buatan itu adalah dengan bantuan manusia, dan kita akan fokuskan dengan bantuan manusia, yaitu mencangkok. Salah satunya adalah mencangkok adalah salah satu perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Apa itu mencangkok dan bagaimana caranya mencangkok? Maka kita akan masuk ke dalam halaman berikutnya, yaitu tata cara mencangkok tumbuhan. Tumbuhan yang dibuat mencangkok biasanya dia adalah tumbuhan yang memiliki buah yang berbiji. Pertama yaitu mengupas kulit pada bagian dahan pohon. Ingat, ini hanya untuk biasanya buah-buahan yang memiliki biji. Setelah dikupas kulitnya pada dahan pohon, bagian yang dikupas tadi dibersihkan. Setelah dibersihkan, kita tutup bagian yang dikupas dengan tanah biasa dan sabut kelapa. Setelah itu, kita ikat bagian ujung atas dan ujung bawah agar tanah tersebut yang dilindungi oleh sabut kelapa tidak jatuh atau tidak rontok. Kemudian setelah kita ikat bagian atas dan bagian bawah, kita tunggu sampai 1-2 bulan agar mengeluarkan akar di bagian yang dikupas tadi. Adapun tata cara mencangkok ini memiliki kelebihan. Apa itu kelebihannya? Kelebihannya cepat tumbuh dan cepat berbuah. Sekarang kita menginginkan buah-buahan yang cepat tumbuh dan berbuah. Tapi selain kelebihan, dia memiliki kekurangan karena mengikuti atau buatan manusia, yaitu akar kurang kuat dan kadang mudah roboh. Itu saja mungkin yang Ustadz bisa sampaikan. Adapun kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup diskusi dan tanya jawab. Barakallahu fikum.